saya akan mewawancarai yaitu nanti bulan 3. Ya, udah jauh-jauh hari saya informasikan bahwa ada pematik untuk tahap pertama bagi pengawas dalam mewawancarai kepala sekolah. Sebelum saya mewawancarai Pak Kepala Sekolah, perlu saya membuat refleksi sebentar dalam mewawancarai Bapak PKS kesiswaan dengan Ibu PKS kurikulum mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Bapak PKS kesiswaan mungkin ini baru kan, yaitu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar ini. Maka saya mau bertanya Pak, bagaimana antusiasme siswa dalam menyambut kurikulum Merdeka Belajar ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau antusias siswa dalam menyambut kurikulum Merdeka sekolah kita, khususnya dulu kelas 7, mereka sangat antusias dengan kurikulum Merdeka. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi kalau kelas 8 dengan kelas 9, karena mereka masih kurikulum K13, jadi sedikit berbeda dengan kelas 7. Baik, terima kasih Pak PKS kesiswaan. Saya lanjut kepada Ibu PKS kurikulum. Maka saya mau bertanya dulu kepada Ibu PKS kurikulum, apakah P5 sudah dilaksanakan di sekolah kita ini? Sudah. Untuk saya jelaskan sedikit Ibu. Untuk kelas 7 itu kita adopsi IKM itu 100%. Untuk kelas 8 dan kelas 9 memang untuk kelas 8 kita sudah adopsi IKM-nya, cuman hanya sekedar pengenalan buat kelas 8, kita hanya melaksanakan P5 pada akhir semester. Sedangkan untuk kelas 9 itu benar-benar 100% K13. Nah, Ibu, selama ini kami telah melaksanakan P5 di kelas 7 sesuai dengan instruksi IKM. Itu kami laksanakan pada akhir bulan, seminggu pada akhir bulan. Nah, dalam pelaksanaan P5 ini Bu, kami sudah melaksanakan beberapa tema. Dalam semester kemarin kami sudah melaksanakan tema pertama itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Kami itu memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan SMP Negeri 7 untuk dijadikan sebagai taman agar anak didik kami bisa mengerti bahwa sampah itu bisa dibudidayakan dan bisa digunakan. Jadi anak-anak bisa mengolah yang mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang bisa kita buang. Dan kemudian Bu, kemarin kami juga sudah melaksanakan untuk tema kedua itu adalah kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal Bu? Kami melaksanakan penanaman palawija Bu. Tanaman palawija ini kami bentuk dalam beberapa kelompok. Untuk kelas 7A kami menanam itu tanaman timun. Sedangkan untuk kelas 7B kami menanam itu tanaman kacang panjang. Untuk kelas 7C itu menanam terung. Sedangkan untuk hasilnya kemarin Bu, untuk kelas 7B itu sudah kami laksanakan Bu. Dan kelas 7B, puji Tuhan hasil panennya sudah bisa kami jual. Artinya anak-anak bisa juga mengetahui bahwa hasil kerja keras yang mereka laksanakan itu Bu bisa berbuah dan bisa dijual dan bisa mendapatkan hasil atau laba. Itulah pembelajaran yang kami berikan pada P5 ini. Terima kasih Bu PKS kurikulum. Saya sangat menyambut baik. Rupanya P5 sudah terlaksana dengan baik di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua jawabannya dan saya akan melaksanakan selanjutnya wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah. Pak Kepala. Pagi Bu Pengawas. Ya, santai ya Pak. Apa sekolah itu? Ada beberapa wawancara saya Pak mengenai pemateri refleksi kepala sekolah. Itu mengenai kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah selain P5 tadi, apa ada kegiatan yang lain lagi di sekolah ini? Terima kasih Bu Pengawas. Dan terus kami kembali selalu. Itu anak kita kelas 7 dan kelas 8 sebelumnya
kelas 8 mereka masih K13, tetapi sebagian kurikulum mereka itu diadopsi kelas 8. Sedangkan Lalu, apa aja kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan di sekolah ini? kekuatannya dulu, pertama dari segi kompetensi guru tenaga pengajar kita, mereka itu mengajar terutama ini yang SN atau kegiatan, mereka mengajar sesuai dengan diklat atau disiplin. Ya. Kekuatan kedua, kami di sekolah ini dalam bingkai keluarga SMP ini merasa kompak sangat itu satu kekuatan. Dengan bersatu kami di keluarga SMP ini, maka itu sebuah keberhasilan. Yang ketiga kekuatannya, anak-anak di sekolah kita antusias mereka sangat tinggi, pasti belajar. Baik. Ada enggak yang dilakukan Pak Kepala Sekolah dengan berbagai kelemahan-kelemahan maupun apa yang sudah dicapai ini? Apa Pak Kepala sudah melakukan evaluasi? Oh iya, kelemahan pasti itu tidak lepas. Yang tidak ada sempurna. Ya. Kelemahan di bidang akademik, contoh dari segi pencapaian hasil kita harapkan tidak sesuai tuntutan belum itu Bapak Ibu kita masih termasuk kelemahan tadi di bidang FLS untuk berikutnya ketika Tuhan menolong 2025 kita tetap eksis bagaimana bisa membangun semua anak dengan FLS ke depan saya betul bisa berkomunikasi dengan semua. Baik, Pak Kepala. Terus selanjutnya Pak Kepala Sekolah bagian refleksi ini dengan berbagai kelemahan, kekuatan yang telah Bapak Kepala Sekolah evaluasi, diidentifikasi, apakah semua itu mempengaruhi rencana dan program pembelajaran di sekolah? Dari berbagai masalah yang kita identifikasi, otomatis itu ada korelasinya dengan hasil yang kita harapkan. Maka dengan demikian, apa masalah yang sudah teridentifikasi, baik itu yang sifatnya akademik, proses pembelajaran, mungkin Bapak Ibu telah masuk atau tugas-tugas anak juga tidak dikerjakan, itu tidak masalah. Ini Bapak Ibu melapor ke saya, siswa yang tidak mengerjakan PR padahal sudah kita kasih. Otomatis pasti ada implementasi yang terlalu masalah. Maka dari itu, sebagai pimpinan sekolah kita motivasi